Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dibahagiakan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore ini teman-teman, di video ini gua cuman mau berbagi tips pemakaian DJI Mic Mini. Bagaimana cara penggunaannya, untuk apa aja sih DJI Mic Mini, fungsi kegunaannya gitu. Kita tahulah sekarang ya, DJI itu ngeluarin mic terbaru, DJI Mic 3. Wah, itu cakep banget itu. Cakep. Mungkin kualitas audionya tuh udah sama kayak DJI Mic 2 ya. Cuman kan kalau DJI Mic 2 itu dimensinya lebih besar, lebih tebal. Nah, kalau DJI Mic 3 ini tuh kayak dimensinya tuh hampir sama kayak DJI Mic Mini. Cuman ini dia lebih ke profesionalnya lah buat penggunaannya. Apa ya? Karena di DJI Mic 3 itu udah kayak DJI Mic 2, udah ada 32 bit floatnya. Wah, kita tahu sendiri lah kalau udah audio 32 bit pasti hasilnya tuh lebih oke banget ya. Mungkin kalau kalau teman-teman ada rezeki ya nggak salah juga sih. Cuman yang kekurangan DJI Mic 3 kalau buat gua, dia tuh belum ada colokan buat jack 3,5 mm-nya, nggak kayak DJI Mic 2 kan ada tuh. Jadi selain bisa bisa ngomong langsung via wireless, bisa juga bisa colokin ke mic lavalier gitu yang 3,5 mm. Nah, kalau DJI Mic 3 itu nggak bisa. Lalu kelebihannya ya tetap sama kayak DJI Mic 2 sih, udah punya rekaman kayak internal audio recordnya lah 32 bits tuh. Wah, itu ngerekam seharian juga cukup itu. Ya, mungkin lebih kualitas audionya tuh lebih bagus dari DJI Mic Mini. Tapi nih teman-teman ya, buat konten kayak motovlog, kayak vlog biasa, di luar yang kayak konten-konten podcast profesional kayak gitu ya, itu DJI Mic Mini itu udah cukup banget teman-teman. Apalagi cuma sekedar motovlog kayak gini kan, itu udah hasilnya tuh udah sangat-sangat memuaskan. Lalu gue mau berbagi tips nih, kayak lebih review lengkap gue, karena konten gue yang DJI Mic Mini yang review itu cuman lebih kayak first impresi kali ya, nggak begitu mendalam gitu gue bahasnya. Sekarang mungkin karena penggunaan gue udah berapa lama ya, udah lama juga ya, udah 6 bulan lebih kayaknya pengguna pakai DJI Mic Mini ini. Gue pengen kayak nge-review settingan gue dan lain-lain. Jadi untuk yang pertama, gue menempatkan posisi DJI Mic Mini ini di dekat monjong ya, karena gue pakai helm full face teman-teman. Jadi magnetnya itu gue tempel pakai 3M ke bagian atas dagu gitu, yang bagian depan mulut, tapi agak nyerong kiri dikit. Itu gue tempel di situ. Jadi kalau suatu saat gue penggunaan kayak gue buat di helm kayak gini, gue langsung tempel aja Mic Mininya langsung ke magnetnya. Lalu gue beli magnet cadangan lagi di marketplace buat ya kalau gue misalnya next mau bikin konten vlog, jadi gue bisa magnet yang barunya itu gue tempel di baju gitu. Lalu settingan yang gue pakai dari Mic Mini ini teman-teman, gue itu pakai kayak noise reductionnya yang low. Kenapa gue pakai yang low? Karena ini menurut gue udah komposisi yang pas. Kalau gue pakai yang high itu terlalu kedap banget, ambien sekitarnya itu nggak begitu masuk, jadi kayak aneh. Lalu kapan buat penggunaan yang high noise reduction-nya? Mungkin kalau teman-teman motovlognya sambil touring yang kecepatannya di atas 80 km per jam yang ngebut-ngebut gitu ya kan, itu kayaknya penting pakai yang high, karena kan angin lebih gede juga suaranya ya kan, noise anginnya. Jadi mungkin kalau pakai high, cuman kalau kayak motovlog biasa kayak gua gini, cuman harian dalam kota gitu, yang paling mentok cuman 70, 80 udah pelan lagi ngerem ya, kayak gitu. Yang low udah enak sih, karena ambien sekitar juga ikut masuk gitu. Kenapa nggak pakai yang bang? Yang dimatiin aja noise reduction-nya. Sebetulnya hasilnya tuh oke banget teman-teman. Cuman kalau keadaan bising banget itu jadinya crowded banget hasil audionya. Ya cuman hasilnya sih lebih natural ya kalau yang noise reduction-nya dimatiin. Cuman kalau yang posisi anginnya gede atau ngebut apa berisik, wah itu terlalu
Lalu potongan rendah atau low cut-nya itu gue off-in teman-teman. Jadi mungkin ada yang nanya, bang itu potongan rendah low cut itu apa sih? Jadi low cut itu teman-teman, jadi kalau kita nyalain, kalau kita ngomong, ambience sekitar kita itu auto ngecil. Jadi mic mininya itu lebih fokus ke suara kita gitu. Dan kalau kita diem, dia tuh normal lagi, nggak gede lagi ambience sekitar. Nah kayak gitu. Lalu kenapa gue matiin? Karena gue pengen yang lebih natural aja gitu. Ketika gue ngomong tetap ambience sekitarnya itu ikut masuk. Ya sealami mungkin gue pengennya. Makanya potongan rendah atau low cut-nya itu gue off-in. Lalu daya mati otomatisnya itu gue matiin juga teman-teman. Kenapa bang dimatiin? Ya karena kan gue motovlog ya teman-teman ya. Gue motovlog ini ngerekamnya nggak terus-terusan gitu. Mungkin gue ngambil klip-klip video on cam-nya tuh sebentar, ntar gue matiin kamera, gue nyalain lagi di next kayak gitu. Parah banget Islamik ya, kacau banget macetnya. Ini kayaknya macet karena putaran di depan nih. Lanjut. Nah ini nih yang bikin macet nih. Nah ini nih putaran baliknya nih, dekat depan rumah sakit Kodar gitu. Nah itu dia mati otomatisnya itu gua matiin teman-teman. Karena jadi mic mini ini pas gue udah mulai start record itu nyala terus. Jadi gue cuman mati nyalain tuh kameranya doang. Kalau gue mau udah nggak ngerekam, gue matiin kamera. Ntar kalau gue mau ngerekam lagi gue nyalain dan nanti connect sendiri auto. Nah cuman gue mau ngasih tahu juga ada beberapa kurangan pakai mic mini ini teman-teman. Kalau mic mini ini kadang suka error, kadang cuman gini nih, maksudnya ketika kan mic mini ini nyala terus ya, standby gitu ya. Lalu ketika kamera gue mati terus gue nyalain lagi, kadang-kadang tuh lama banget connect-nya lagi. Jadi butuh kayak 4 detik, 5 detik habis kita nyalain kamera itu baru connect. Malah ada beberapa kasus gue pernah ngalamin walaupun jarang ya, itu nyampe kayak 20-30 detik. Gue liatin anjir nih kagak connect mic nih, karena kan posisi action cam gue itu kelihatan ya dari kaca gue, dari mata gue gitu, gue nunduk dikit kelihatan gitu. Makanya gue liatin kok ini bar chartnya grafiknya nggak ada nih, nggak muncul, nggak connect. Itu sampai 30 detik gitu loh, hampir semenit malah kayaknya. Nah itu kelemahannya mic mini. Dan selama gue pakai mic mini ini kurang lebih hampir menuju setahun ya, gue pernah itu nggak connect sama sekali. Jadi gue pairing ulang itu cuma sekali doang kasusnya. Lalu pernah nggak connect lagi, kameranya gue matiin, gue nyalain lagi baru auto connect kayak gitu. Tapi so far selama ini sih ya itu minus kecil ya. Cuman gue jarang ngalamin kayak gitu. Ya paling yang seringnya itu auto connectnya lama ya, maklum ya, karena Bluetooth. Sama sedikit tips nih teman-teman, kalau posisi teman-teman lagi di jalan begini lalu nyalain action cam, itu saran gua motor kendaraannya agak dipelanin teman-teman, jangan ngelebihin dari 60. Karena gua pernah kayak pengalaman gua tuh kalau lagi posisi ngebut 70, 80 itu lama banget connectnya, mungkin ke bawah angin bagaimana ya, gua nggak tahu penjelasan ilmiahnya. Itu paling tipsnya tuh gua melanin, gua agak minggir sedikit ke kiri, udah sekitar 30-40 km per jam, gue diemin sebentar, nah itu baru connect. Kayak gitu teman-teman, mungkin kecepatan kendaraannya dikurangin. Lalu untuk motovlog ya teman-teman bisa dengar sendirilah ini hasil audio gue kayak gimana. Ini kaca gue terbuka. Kalau gue mau denger yang tertutup nih, kaca gue full tertutup. Malah di beberapa kasus komen banyak yang ngomong ketika kacanya ditutup itu lebih bagus, suaranya lebih ngebulet, ngebas gitu. Kalau gua kuping gue sih dengernya sama aja ya, cuman emang kalau ditutup itu lebih menggema gitu, jadi lebih ngebas. Lalu kenapa gue menyarankan kalau untuk kebutuhan konten motovlog atau vlog-vlog biasa atau non profesional gitu ya, itu pakai mic mini aja udah lebih dari cukup ya, kayak gitu teman-teman. Karena mic mini ini punya fitur anti clipping. Apa sih anti clipping? Jadi ketika kita suara agak teriak, dia tuh nggak pecah gitu. Dia nggak pecah gitu. Kayak beberapa kasus ntar gue pengen teriak, samping gue ntar saya orang gila lagi. Hei, kayak gitu tuh. Teriak, dia tuh nggak pecah gitu suara anti clipping. Itu udah cukup banget buat penggunaan motovlog ya, atau vlog-vlog biasa gitu, daily vlog gitu.
Lalu, bang, itu dinyalain terus tahan berapa jam? Nah, ini apa ya, pengalaman gue ya teman-teman ya. Kalau dari ofisialnya dia bilang itu 8 jam nyala terus itu masih tahan. Dan gue pernah make waktu gue bikin vlog angkringan itu nyala dari jam 7 malam teman-teman. Itu sampai jam setengah 12 malam itu nggak gue matiin, mic mininya standby nyala terus itu masih tahan. Dan ketika gue mau cek di action cam itu masih ada sekitar 20 atau 30% di 6 jam itu. Ya untuk penggunaan touring itu udah lebih dari cukup ya. Ya paling kita touring selama-lamanya kayak 4 jam, 5 jam pasti istirahat adalah kayak setengah jam lah ya kan. Itu bisa kita cas langsung gitu. Lalu untuk settingannya, bang, volume pemancarnya berapa? Kalau gue bilang itu nggak begitu pengaruh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau setting 0, minus 5, minus 30, kayak volume gainnya itu nggak ngaruh. Kayaknya mungkin lebih berpengaruhnya kalau ketika pakai receiver kali ya. Karena kan gue belinya transmitter doang satu nih, connect-nya via Bluetooth. Itu nggak begitu pengaruh, dan gue nggak ngelihat pengaruhnya karena gue udah pernah setting plus 5, 0 sama minus 5, minus 10 sama aja hasilnya. Kayak gitu. Jadi buat volumenya itu nggak begitu pengaruh. Mungkin yang pengaruh kayak apa ya, gue pakainya gain pemancarnya itu apa ya, kayak minus 5. Tapi sebetulnya gue pernah pakai 0 sama aja sih, makanya gue bilang nggak begitu pengaruh ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari gue, settingan gue tuh ya itu gue rangkum ya. Gue pakai noise reduction-nya yang low, auto cut-nya atau potongan rendahnya itu gue matiin. Daya mati otomatisnya itu gue matiin. Lalu apa ya, fitur anti clippingnya itu gue nyalain. Itu pasti wajib banget itu fitur anti clippingnya. Dan untuk motovlog harian biasa ini ya udah cukup lah pakai yang low. Atau teman-teman yang tadi gue bilang kalau yang touring motovlognya ngebut, yang touring lewat pantura, daerah-daerah yang anginnya gede, ya itu pakai yang high sih. Karena kalau nggak bakal ribut banget itu noise anginnya kayak gitu. Walaupun di ribut anginnya itu tetap suara kita masih jelas ya. Hebatnya mic mini ini atau mic DJI itu kayak gitu. Walaupun sekalipun kita pakai yang noise reduction-nya off atau yang low, ketika angin ribut banget, kita ngomong itu masih tertangkap jelas suara kita teman-teman. Ya, cuman yang pendengar yang nontonnya bakal risih aja gitu ya, berisik suara angin gitu. Lalu kesimpulannya apa bang? Penggunaan mic 3 itu buat siapa? Mic mini buat siapa? Kalau menurut gue ini teman-teman ya, nggak salah juga kalau teman-teman ada duitnya, ada budgetnya, mau upgrade ke kualitas audio yang bagus banget, ya mic 3 nggak salah karena itu udah mantep. Karena dulu gue pernah pakai mic 2 juga, gue ngerasa kekurangannya karena kegedean, ketebelan, jadi kalau masukin di dalam helm itu mentok. Akhirnya mungkin DJI mendengarkan keluhan semua pemakai mic 2 dibikinlah yang versi kecilnya dengan kualitas yang sama baiknya dengan mic 2. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau ada budgetnya ya silakan. Cuman kalau buat sekedar motovlog atau daily vlog jalan-jalan, ya itu mic mini udah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau podcast profesional atau enggak konten-konten yang mau podcast interview banyak orang. Karena setahu gue mic 3 itu bisa satu receivernya bisa connect ke 4 transmitter, gila nggak tuh? Jadi kita belinya itu satu receiver sama beli 4 transmitter itu bisa connect dengan satu receiver. Jadi podcast berempat, ngomong berempat itu bisa banget. Ya profesional ya. Cuman kalau buat konten-konten motovlog mic mini udah cukup. Dengan harga sekarang berapa ya mic mini ya? 500.000 kayaknya. Udah lebih dari cukup lah dibanding teman-teman beli audio adapter ya kan, harganya 400 ribuan. Beli mic TRS-nya udah berapa ya kan, udah sama, sebetulnya harganya bisa ngelebihin mic mini gitu. Lalu apa ya, kalau teman-teman ada pertanyaan yang kurang tentang seputar settingan mic mini dan lain-lain, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau ada yang bertanya lagi, bang itu magnet lu tempel ke moncong helm aman kan, nggak jatuh, nggak lepas? Oh aman teman-teman, kuat banget. Ini gue tempel gini udah lama ya, gue selama gajluk-gajluk, gue bawa touring juga, karena jalan bumpy gerbuk itu masih kuat kok. Aman karena kuat banget magnetnya.
Jadi kesimpulannya apa ya, buat teman-teman yang baru make DJI Osmo 4, Osmo Action 5 Pro, atau sekarang udah keluar lagi yang DJI Osmo 360. Kalau cuman kebutuhannya konten-konten daily vlog atau motovlog, ya itu sebetulnya Mic Mini udah cukup. Cuman kalau pengen dapat hasil audio yang lebih bagus lagi, ya Mic 3 udah cakep banget. Harga nggak ngebohong sih ya. Ya kayak gitu aja teman-teman, kelemahannya gue udah sebutin. Kadang-kadang connect-nya suka lama, kadang-kadang hampir nggak connect. Kalau nggak connect ya pairing ulang, atau nggak punya tips berikutnya. Kalau udah lama nggak connect, ya jalan motornya itu dipelanin ke pinggir, kita agak pelan gitu. Atau enggak kita matiin kameranya, nyalain lagi, itu biasanya auto connect. Tapi dengan posisi kendaraan kita pelan ya. So far sejauh ini gue pakai Mic Mini, alhamdulillah gue cukup puas teman-teman. Gue nggak pernah yang namanya lagi ngerekam tiba-tiba baterai habis gitu. Pokoknya ini cakep banget ketahanan baterainya. Atau teman-teman yang mau tahu Mic 3 kayak gimana, silakan ngelihat channel-channel lain yang reviewnya lebih lengkap gitu. Mungkin nanti kalau next someday ada teman gue yang punya Mic 3, bakal gue jajal juga sih, gue review. Ini truk gede, masih jam 4 sore udah keluar, harusnya nggak boleh nih lewat sini. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyain silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai sini dulu konten gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten pung-pung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sehat-sehat semuanya ya.